Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan hal apa yang akan terungkap padamu dalam waktu dekat ya. Apa saja ya yang akan terungkap? Mari kita cek di kartu ya. Kita shuffle dulu kartu. Saya gunakan kartu Oracle dengan dari Romance Angels dengan kartu tarot, supaya kita bisa ketahui lebih akurat ya apa saja yang akan terungkap kepada kamu. Oke, di sini yang pertama ya, yang akan terungkap kepada kamu ini adalah general reading ya, jadi bisa resonate bisa jangka, tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kalian alami dan rasakan. Karena ini energi umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa jangka, karena ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan yang mengalami ini ya. Oke. Di sini ada let your friends help you, ada Three of Wands, ada Page of Cups, ada religious factor ya. Mungkin seseorang teman ya akan mengungkapkan sesuatu kepada kamu tentang apa yang dia ketahui gitu ya. Ini adalah teman yang tulus ya. Mungkin selama ini kamu penasaran tentang dia kepada kamu ya, atau kamu ingin tahu sesuatu dari dia, tapi selama ini dia menghindar karena dia tidak mau bermasalah dengan orang yang kamu fokuskan ya, yang kamu tujukan gitu ya. Ya dia akan mengungkapkannya kepada kamu gitu, tentang apa yang ingin kamu tanyakan. Mungkin ini berhubungan dengan pasangan kalian yang dia ketahui gitu ya, akan dia ungkapkan kepada kamu ya. Jadi kamu akan mengetahui sebuah kebenaran tentang seseorang yang kamu pikirkan ya, yang kamu tanyakan melalui sahabat kamu ya. Kemudian Three of Wands ya, menandakan yang akan terungkap adalah hal yang kamu tunggu selama ini, hal baik yang kamu tunggu selama ini. Jika mengenai kabar baik tentang pekerjaan ya, atau percintaan kamu ya, ya berhubungan erat dengan ini ya, mungkin dari teman kamu ini kamu bisa mendapatkan informasi sebuah pekerjaan, lamaran kerja yang kamu nanti kamu akan mendapatkan informasi dari seorang teman atau dari mana saja. Yang jelas ini adalah sebuah kabar baik tentang apa yang kamu harapkan, yang kamu tunggu selama ini ya. Kalau ini tentang cinta, berarti ini tentang kabar yang akan datang, yang akan terungkap kepada kamu ini adalah ya sebuah apa ya, harapan untuk hubungan kalian ke depan yang lebih baik, dan itu dibantu oleh seorang teman kamu ya. Atau mungkin saya melihat di sini beberapa dari kalian mungkin ada kesalahpahaman ya, dan kalian mungkin saat ini sedang bingung gitu ya, nggak tahu jalan keluarnya gimana gitu. Kalian ada satu masalah mungkin terkait dengan pihak ketiga gitu ya, atau orang ketiga gitu ya. Pihak ketiga mungkin pihak keluarga, atau ya orang yang kalian kenal gitu nggak merestui hubungan kalian. Nah itu kalian akan mendapatkan titik terang setelah kalian berkonsultasi atau terbuka gitu kepada seseorang teman gitu. Atau mungkin kalian sedang mencari jalan keluar setelah kalian konsultasi atau bertukar pikiran dengan orang yang kalian percaya gitu ya. Disitulah kalian akan mendapatkan informasi atau jalan keluar yang bisa mengorek gitu ya, hal yang akan terungkap ini gitu, memancing untuk mempercepat untuk terungkapnya apa yang kalian harapkan dari pasangan kalian ini ya. Jika kalian bertanya-tanya tentang apakah dia memilih saya atau dia, kalau kalian terlibat dalam cinta segitiga ya, saya rasa dia akan memilih kamu, tapi dengan bantuan seorang teman
Teman itu berarti ya seseorang akan seorang teman akan menolong kamu, berarti teman kamu, saudara kamu, atau mungkin kamu konsultasi reading dengan saya, mungkin saya bisa memberikan jalan keluarnya sehingga kalian bisa mendapatkan jawaban itu dengan cepat ya. Mungkin saya bisa memberikan jalan gitu buat kalian ya. Yang jelas kalau tentang keuangan ini adalah sebuah peningkatan atau rezeki ya, rezeki yang akan datang karena kerjasama kamu yang baik atau kecocokan sisi kamu dengan seorang teman ya. Teman itu bisa jadi teman dekat, teman akrab, atau teman hidup kamu kalau kalian sudah menikah ya. Ya kamu mungkin nggak tahu selama ini kamu punya pasangan yang punya sisi rezeki yang baik sama kamu ya. Ketika kamu mulai saling terbuka dengan dia ya, menciptakan suasana yang nyaman gitu ya. Ya mungkin di sini akan kerezekian kalian itu akan semakin lancar jika ini tentang teman hidup kalian ya. Teman hidup berarti ya pasangan kalian sendiri ya. Kalau kalian mau bersahabat dengan dia, menciptakan suasana yang bersahabat dengan pasangan kalian sendiri ya. Jangan mungkin kalian sedang konflik ya, sering konflik, tidak ada kecocokan karena ego kalian masing-masing. Cobalah untuk bersahabat dulu dengan pasangan kalian, cari tahu apa yang membuat dia bisa nyaman berkomunikasi dengan kalian supaya tercipta suasana yang harmonis di antara kalian ya. Karena rezeki itu akan datang kalau kita baik-baik aja, kalau suasana kita lagi nggak kacau gitu ya. Kemudian yang akan terungkap adalah di sini bukan hanya rezeki ya, rezeki kalian akan datang ya. Ya dia datang di saat yang kamu nggak sangka-sangka gitu. Kamu sudah nunggu sih selama ini, tapi sepertinya saya melihat kamu udah pasrah ya. Tapi tiba-tiba tuh datang aja gitu dan mengalir selanjutnya tuh lancar banget, kamu nggak nyangka aja gitu ya. Mungkin karena keimanan kamu, ini ada religious factor ya. Jadi ini mungkin karena kamu sering beribadah, bersyukur, kamu lebih banyak bersyukur daripada mengeluh ya, sehingga itu mempermudah rezeki itu datang kepada kamu ya. Kalau ini tentang hubungan ya, jika kamu bertanya dia memilih kamu atau tidak ya, dia sendiri ya, selain teman kalian yang mengutarakan tentang kepribadian dia, apa yang teman kalian tahu ya, dengan sendirinya dia akan datang untuk mengungkapkan kata hatinya gitu, kejujurannya kepada kamu bahwa dia akan memilih kamu gitu ya. Mungkin ini berkat dari doa-doa kamu juga ya. Jadi tampaknya ya doa kamu meyakinkan dia untuk segera jujur kepada kamu gitu. Mungkin jika kamu saat ini sedang bertanya-tanya, coba bantu dengan doa ya. Coba kirimin doa gitu supaya dia juga bisa pede maju ke kamu untuk mengungkapkan semuanya, kejujuran dia. Mungkin dia ya, saya melihat di sini ada sifat childish ya dari pasangan kamu, sehingga kayak sebenarnya dia sayang ya sama kamu, dia cinta sama kamu, dia memilih kamu daripada yang lain karena kamu, hanya dengan kamulah dia merasa punya teman, punya sahabat ya, nyambung gitu, balance. Nah cuman yang bikin dia nggak bisa ngungkapin kejujuran dia kepada kamu itu ya karena dia nggak pede aja gitu, dia takut gitu, malu gitu ya. Nanti di sini kamu akan tahu kesemuanya dia ketika dia udah mulai ngungkapin tentang isi hati yang sebenarnya dia kepada kamu tuh. Akhirnya kamu kayak antara percaya dan nggak percaya, tapi ya inilah yang terjadi ya. Doa kamu itu terkabul. Kamu selama ini mungkin melakukan doa pendekatan spiritual ya, kamu yakin bahwa dialah orang yang akan bersatu dengan kamu ya, dikirimkan Tuhan untuk kamu
Nah, dari situlah keyakinan kamu dan pikiran positif kamu dan perjuangan kamu untuk bertahan dalam hubungan yang saya melihat di sini ada rumit ya, kerumitan karena ada pihak ketiga dan juga orang ketiga. Pihak ketiga ini tentang keluarga yang dia menghambat dia untuk berkomitmen dengan kamu. Dan orang ketiga adalah mungkin masa lalu dia yang masih mengotak-atik kehidupan dia, sehingga di sini berkat bantuan teman kamu ya, kamu mengetahui sedikit informasi dan membuat kamu yakin dan kamu bantu ini dengan doa dan pikiran yang positif, sehingga ini tuh kayak sebuah afirmasi yang ya memang sangat kuat karena kamu mengadakan pendekatan spiritual gitu ya. Kamu seperti mulai taat gitu ya kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Tuhan melihat ketulusan kamu, keinginan yang sangat baik kepada orang yang kamu cintai. Sedangkan Tuhan mengetahui bahwa dia juga pun mencintai kamu, cuman selama ini dia bungkam, membuat kamu bingung, membuat kamu kesal, membuat kamu kadang sedih ya. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa kamu karena ya kamu berdoa ya, karena kamu melakukan hal-hal baik ya, karena kamu berserah diri gitu ya. Makanya Tuhan mengabulkan permintaan kamu dengan menghadirkan dia ya, mendatangkan dia dengan kejujuran dia yang sebenarnya. Dia akan mengungkapkan bahwa dari penghalang-penghalang ini dia akan tetap memilih kamu dalam waktu dekat. Kita lihat ya, kira-kira itu akan terjadi kapan. Di sini ada Page of Cups ya, dengan Three of Wands ya. Itu berarti ya di bulan 5 ya, berhubungan dengan angka 5. Jadi mungkin aja 5 jam lagi dia udah mungkin kontak kamu, adakan komunikasi untuk mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya ya, atau kabar baik yang lain yang akan kamu dapatin ya, atau 5 hari lagi ya, atau 5 minggu lagi, atau 5 bulan lagi, atau di bulan 5 ini nantinya. Ini udah bulan apa? April bulan 4 ya, April Mei. Bulan Mei nanti adalah titik yang paling dekat ya, paling erat di antara kalian berdua. Jadi hubungan ini tuh sudah saling mengikat ya, karena kalian terkoneksi melalui jiwa spiritual kalian masing-masing. Itu terkoneksi melalui jiwa spiritual. Jadi mungkin kebaikan kamu selama ini, kamu membantu dia, kamu bersikap kepada dia bukan hanya sebagai kekasih tetapi sebagai seorang teman, sahabat yang selalu membantu dia, dan kamu selalu memberikan yang terbaik ya, sehingga dia merasa ya kamulah orangnya yang pantas ya untuk dia pilih. Sehingga di sini mungkin ada informasi motivasi kamu ya, yang mengarahkan dia kepada jiwa spiritualnya. Jadi selain kamu beribadah, kamu menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan yang sehingga dia pun tertarik ke situ gitu. Jadi akhirnya dia pun melakukan hal yang sama dengan kamu, yaitu berdoa, meminta ya, meminta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini mungkin dia mendapatkan petunjuk bahwa kamulah yang terbaik gitu ya. Jadi mungkin kamu sudah mendapatkan jawaban duluan ya daripada dia. Saya melihat di sini berkali-kali kamu udah melakukan doa ya, seperti syarat-syarat untuk mendapatkan dia melalui doa, sedekah ya. Apa aja upaya kamu yang penting bernilai, tidak keluar dari nilai-nilai agama ya gitu. Sehingga di sini dia pun terkoneksi dengan doa kamu, permintaan kamu kepada Ilahi, dan dia melakukan hal yang sama. Dia kayak dicolek gitu ya, dicolek ya sama sang malaikat gitu ya mungkin ya, sehingga dia tuh sadar bahwa ini kayaknya perlu nih saya mengikuti nasihat dia tentang ibadah-ibadah yang harus saya lakukan untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Karena
sepertinya dia melihat kamu itu orang yang pantas untuk diikuti gitu ya, secara agama gitu, secara spiritual. Nah, dia melakukan ibadah yang lebih intens lagi ya, untuk mencari jawaban ilahi tentang pilihannya, sehingga dia bisa memilih kamu itu karena dia mendapatkan jawaban dari ilahi rapi, entah dari mimpi atau dari bisikan kata hati dia sendiri. Karena ya bukan hanya nggak mungkin ya dia bisa mendengarkan kata hatinya jika dia melihat kamu nggak balance sama yang diharapkan. Tetapi saya melihat di sini dia melihat sikap kamu memang tulus, ada ketulusan yang sangat dalam dari diri kamu dibandingkan pihak-pihak lain yang tadinya menjadi penghalang buat kalian ini. Maksudnya di sini kalau ini pihak keluarga atau orang tua, memang ya dia bisa membedakan ya, orang tua sudah pasti ya, so pasti itu mereka tulus sama dia. Tapi ada satu hal kepentingan dia pribadi yang mereka nggak bisa penuhin, yaitu sehidup semati bersama berdua selamanya gitu ya, dan ini tidak mampu diberikan orang tua kepada dia gitu. Nah, itu yang dia mulai kayak terkoneksi gitu, dia udah mulai tercolek berpikir ke situ. Dulunya dia nggak mikir kayak gitu. Nah, terus jika kemarin dia masih di otak-atik pikirannya dengan masa lalu atau traumatik dia, saat ini tuh dia kayak mulai berpikir, ngapain sih orang saya ngelihat dia orangnya positif banget, tulus banget gitu ya, dia berpikir tentang kamu nih gini, orangnya tulus banget ke saya, kok ngapain saya harus sia-siakan ya, kenapa saya sia-siakan dia selama ini ya, kayak dia tersadar gitu ya. Dan akhirnya dia bertanya kepada ilahi rapi dan dia mendapatkan sebuah jawaban, dan ini menguatkan niat dia gitu, macam menguatkan keyakinan dia terhadap kamu. Dilihat dari sikap positif kamu selama ini ya, dia mulai kayak terkorek gitu ya untuk memikirkan tentang pihak ketiga dan orang ketiga ini. Mungkin selama ini orang tua dia menyarankan dia untuk coba berpikir-pikir lagi. Nah, tapi dia nggak berpikir, dia malas tahu aja gitu, karena dia nggak mau pusing. Tapi kali ini dia sudah mulai berpikir gitu ya. Oke, saya pikir-pikir dulu. Ternyata ketika dia pikir-pikir ya dia dapatnya kamu. Dia ngelihat ya mungkin karena kebaikan-kebaikan kamu tadi yang kamu lakukan bukan hanya membantu dia dalam hal apapun, tapi juga kamu melakukan ibadah-ibadah ya kepada ilahi ya dengan khusyuk, dan di situ kamu menyebut nama dia. Nah, disitulah akhirnya mungkin Tuhan membantu dia atau Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kamu, sehingga dia tuh Allah membantu dia untuk berpikir gitu, berpikir tentang kamu gitu ya, berpikir tentang kamu. Dan dia mulai memisahkan ya oke, aku mendengarkan saran orang tuaku, oke, aku pikir-pikirkan dan aku lihat dia sepertinya baik-baik aja, sepertinya dialah orang yang saya cari sama ini, karena sikapnya memang udah mendekati 100%. Karena kalian ini beberapa dari kalian ini udah PDKT lama ya, kalian udah PDKT ini sekitar lebih dari 5 bulan, beberapa dari kalian ya, di atas 5 minggu dan di atas 5 bulan ya. Dan itu sudah cukup makan waktu ya untuk kalian saling mengenal satu sama lain. Dan beberapa dari kalian bahkan, tapi saya melihat nggak ada nih sampai 5 tahun, nggak ada. Ini yang 5 bulan ke atas nih ya. Ya, 5 bulan ke atas. Nah, di sini dia sudah banyak melihat tentang kamu, banyak hal yang dia ketahui tentang kamu. Nah, disinilah dia melihat, oke. Jadi tiba-tiba aja tuh dia berpikir dalam sekejap, dia langsung memastikan dan dia mulai yakin ya bahwa kamulah orang yang dia cari selama ini gitu. Kan selama ini dia cuma jalanin aja tanpa mau pusing berpikir ya. Tapi kali ini memang dia udah serius banget milih kamu ya. Jadi untuk masa lalunya dia dengan mantan itu tuh dia udah kayak, kalau dibandingkan dengan kamu ya otomatis sudah pasti kamu yang terbaik
ya. Pertama mantannya, kedua orang tuanya ya, yang dipikirkan mungkin mereka melihat dia punya masa lalu yang buruk sehingga mereka menasihati dia untuk berpikir-pikir lagi. Tapi kemarin dia nggak mau berpikir. Nah sekarang berkat doa kamu dia akhirnya terkoneksi dan mulai berpikir, dan akhirnya dia mendapatkan jawabannya, yaitu kamu yang harus dia pilih. Karena dia melihat banyak hal baik yang kamu berikan kepada dia. Selain itu kayak kamu banyak membantu dia, kayak energi kamu itu banyak membantu dia gitu, membantu dia untuk bangkit, bersemangat lagi, kayak ada jiwa semangat hidup baru gitu dalam hidup dia. Dan dia yakin kamulah orang yang setia yang selama ini dia cari. Mari kita cek lagi ya. Ya, nah ada children ya, ketulusan atau persahabatan ya. Ya kalian tuh bisa bukan hanya sepasang kekasih, tapi bisa sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara. Kalian mungkin sikap kamu tuh dia ngerasa gitu, makanya itu alasan dia memilih kamu gitu. Saya rasa kamu mungkin saat ini sedang menarik diri ya. Kamu pernah menarik diri atau kamu sedang menarik diri karena kamu merasa semuanya sudah kamu berikan. Sekarang saatnya sudah kamu narik diri dulu daripada kamu pusing ya kan. Ada sedikit keraguan dalam diri kamu, tapi kamu narik diri ini tujuannya untuk mantau situasi aja. Kamu berharap bahwa apa yang kamu lakukan itu kira-kira dia bisa melakukan seperti yang kamu lakukan nggak gitu. Ya, getting to know each other ya. Keraguan kamu dan efek dari kamu menarik diri di sini ya, membuat dia tuh semakin terbuka kepada kamu. Karena apa? Dia takut ya kehilangan kamu ya. Ya dulunya dia berpikir kamu tuh kekanak-kanakan, tapi sekarang ini seketika kamu menarik diri, dia malah berpikir bahwa ini orang kayak punya dua sifat ya, kayak punya dua karakter ya. Jadi terkadang kamu childish, terkadang kamu kekanak-kanakan, tetapi pada saat kamu udah ngerasa perlu mengambil ketegasan, kamu tuh tegas banget dan kamu benar-benar narik diri, dan itu membuat dia bingung ya. Akhirnya mau nggak mau ya dia rasa penasarannya ya, dan dia takut kehilangan kamu juga. Akhirnya dia maju total ini. Dia akan memperlakukan kamu dengan lebih baik dari apa yang kamu harapkan, karena ya selama ini tuh dia sebenarnya menilai kamu untuk memastikan dulu sebelum memilih gitu. Nah ya, dia melihat kamu adalah pribadi yang unik, pribadi yang sangat luar biasa, menarik, karismatik ya, yang bisa dibilang kalau dia jalan sama kamu tuh dia ngerasa hidup ini balance, hidup ini enjoy gitu, ringan energinya ya. Dulu dia mungkin pernah menjalin hubungan dengan yang lain, tapi nggak semengalir ketika dia bersama kamu, nggak semengalir dengan kamu gitu ya. Dan disinilah sejauh apapun kalian berada, mungkin kalian LDRan atau mungkin kalian sama-sama lagi break karena kamunya narik diri, jadi akan datang dengan diri dia yang baru dan memberikan ya apapun yang dia udah tahu yang seharusnya diberikan kepada kamu. Mungkin dia pernah berjanji sesuatu ya, tapi dulunya dia nggak tepatin, kamu udah kecewa, makanya kamu narik diri. Akhirnya dia datang kembali dan dia memberikan sebuah kepastian, sebuah komitmen, sebuah kayak pembuktian, kayak rekonsiliasi ya, permohonan maaf, dan dia ingin memang merubah segalanya tentang
ya sikap-sikap dia yang gak baik kemarin, kurang dewasa, nah dia akan berlaku yang lebih baik kepada kamu. Itu yang ya sesuai yang kamu harapkan lah ya, akan dia bawa kepada kamu. Nih ada Ace of Pentacles, ada Knight of Cups, dan sini ada very soon ya, clearly decide what you want so that it's come to you now. Ketika kamu berpikir positif dan kamu mengafirmasikan hal-hal positif, dan di saat kamu sudah menarik diri, nah itulah yang membuat semuanya terklirkan. Hal-hal yang negatif tadi, yang toksik tadi di antara kalian berdua ya, padahal sebenarnya kalian tuh saling cinta, cuman nggak saling terbuka aja karena gengsi, karena kekanak-kanakan, karena mungkin banyak berpikir tentang masa lalu, banyak pikiran di otak kalian ini, trauma, keluarga yang kalian pikirkan ya. Sehingga ini kayak memberatkan energi kalian berdua untuk bersatu. Tetapi ketika kamu narik diri dan mengambil ketegasan untuk berlalu dari dia sementara, nah di sini dia mulai tergugah untuk sebaiknya saya langsung maju aja nih, jangan diulur-ulur lagi deh gitu. Dia udah nggak mau ya ngulur-ngulur lagi. Di sini ada Knight of kita percepat aja ya lagi ajan, Knight of Cups dengan Ace of Pentacles. Jadi di sini ada nah ini bulan 4 ya. Jadi angka 4 berhubungan dengan angka 4. Jika ini terjadi di bulan 4, maka ini udah di bulan 4 dan sebentar lagi ya. Mungkin di minggu keempat tepatnya ya, di dalam bulan 4 ini dia akan memberikan kamu sesuatu yang mungkin kamu memberikan satu challenge gitu ya, kayak kamu menguji dia, bisa nggak dia memberikan apa yang kamu minta. Nah dia akan membuktikan itu ya. Dia datang dengan penuh semangat jiwa raga, dengan ketulusan dia, dan memberikan apa yang kamu minta atau kamu tantang ke dia ini, sebagai kepastian bahwa dia serius dengan kamu. Dan jika ini tentang komitmennya, dia akan berkomitmen dengan kamu ya. Apa yang dia berikan nanti kepada kamu di minggu keempat nanti ini ya, atau di bulan 4 ini ya, adalah titik awal dari sebuah komitmen yang sangat erat ya untuk kalian gitu. Jadi kedepannya energi kalian udah terbersihkan dari energi-energi toksik seperti kemarin. Jadi kayak sudah saling terbuka. Kemarin kan kalian masing-masing saling menutupi. Mungkin kamu yang terbuka, dia yang menutupi. Nah disinilah dia akan membuka semuanya dan energi kalian akan segera ringan dan kalian akan terus ngalir ke jenjang yang lebih serius. Oke? Dan kalau bicara soal kerezekian, ini sudah pasti ya. Rezeki kalian ini sudah cocok. Satu sisi akan selalu ada, nggak pernah kurang. Kalau lebih boleh, tapi nggak pernah kurang. Kalian punya cocok sisi. Ini ada Knight of Cups, ada Ace of Pentacles ya. Jadi kalian nggak usah ragu deh ya. Jika kalian merasa resonate ya, atau kalian penasaran ya tentang pribadi kalian masing-masing, apa yang kalian ya secara pribadi mungkin kalian ingin berkonsultasi tentang diri kalian masing-masing, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Dan itu berbiaya ya, kirim bukti transfer, kirim foto, nama zodiak, nama Anda, usia, agama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Saya tunggu ya. Kalau kalian pengen konsultasi, mungkin saya bisa membacakan tentang diri kalian dengan si dia, atau tentang kerezekian kalian atau karir kalian yang akan datang. Kalau karir ini saya melihat sangat bagus. Karir kalian sangat bagus ya. Karir kamu mengikuti pembawaan kalian, sikap-sikap kalian, tindakan-tindakan kalian ya. Jika kalian sudah bertindak baik selama ini secara spiritual, maka itulah yang rezeki kalian mengalir sesuai dengan tindakan-tindakan positif kalian. Oke, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.